Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan Ibu ya. Baik, di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi baru yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi ada dua yang akan kita bahas, persamaan nilai mutlak linier satu variabel dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kita ke persamaannya dulu ya, bagian pertama. Sebelum mempelajari persamaan nilai mutlak linier satu variabel, kita harus tahu dulu apa itu persamaan linier satu variabel. Masih ingat pelajaran dulu di SMP ya? Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang mengandung tanda hubung sama dengan. Kalimat terbuka itu apa? Kalimat yang belum bisa dikatakan nilai kebenarannya, belum bisa dikatakan itu benar atau salah. Kenapa? Karena masih mengandung variabel. Nah, contohnya di sini X plus 5 sama dengan 9. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu benar atau salah. Kenapa? Karena masih ada nilai X yang belum diketahui. Itulah yang dinamakan dengan variabel. Kemudian contoh lagi, X min 8 sama dengan 12. Nah, ini adalah bentuk persamaan linier satu variabel. Kenapa linier? Karena dia menggunakan tanda sama dengan. Dan masih memiliki variabel. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan linier satu variabel. 12 plus X sama dengan 4. Kemudian A min 2 sama dengan 6. Variabelnya tidak harus X ya, dia bisa menggunakan A, B, C, sampai Z. Ini ada menggunakan Y min 8 sama dengan 7. Nah, kalau ada soal misal, tentukanlah nilai X dari persamaan X plus 5 sama dengan 9. Penyelesaiannya adalah, masih ingat caranya? Ini kita masih mengulang pelajaran dulu ya di SMP. Berapa nilai X sehingga X plus 5 sama dengan 9? Tanpa harus seperti ini pun mungkin kalian sudah bisa ya. Nah, ini kalau secara aljabarnya, maka X sama dengan 9 dikurang 5. X sama dengan 4. Oke, ini namanya persamaan linier satu variabel. Variabelnya ada 1. Kemudian menggunakan tanda hubung sama dengan. Nah, lagi misalnya, tentukan nilai X dari persamaan 3X min 5 sama dengan 16. 3X min 5 sama dengan 16. Ini namanya persamaan linier satu variabel. Belum ada nilai mutlaknya ya. Masih persamaan biasa. Cara menyelesaikannya adalah 3X sama dengan 16. Min 5 pindah menjadi plus 5. Ini 21. Maka X sama dengan 21 dibagi 3. X sama dengan 7. Oke. Baik, contoh yang lainnya. Tentukanlah nilai X dari persamaan X min 6 sama dengan 2X plus 7. Penyelesaiannya adalah, kita tulis X min 6 sama dengan 2X plus 7. Nah, karena X-nya ada di dua ruas, kita gabung jadi satu dulu. 2X pindah min 2X ya. 7 min 6 pindah jadi plus 6. X dikurang 2X min 1. Nah, kalau kita tulis min X 13, berarti X-nya adalah 13. Ini min 1 ya, pindah menjadi pembagi min 13. Oke. Nah, sekarang ke nilai mutlaknya. Nilai mutlak
sebelum ke persamaan nilai mutlak, kita harus tahu dulu apa itu pengertian nilai mutlak. Misalkan X bilangan real. Nah, tanda nilai mutlak itu adalah dua garis yang menjadi pembatas nilai X. Jadi dibaca nilai mutlak, didefinisikan nilai mutlak sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Artinya apa? Artinya, jika kita ada misal contoh ya, nilai mutlak dari 5. 5 ini positif atau negatif? Positif ya. Nah, ini pengertiannya. Dia akan bernilai tetap X jika X-nya lebih besar sama dengan 0 atau positif. Maka kalau nilai mutlak 5 itu nilainya adalah 5. Kalau ketemu nilai mutlak min 2, maka ke definisi yang kedua ya. Definisi yang kedua berarti min 2. Hasilnya adalah 2. Jadi, apapun yang di dalam tanda nilai mutlak itu hasilnya adalah menjadi positif. Karena pengertiannya adalah nilai mutlak itu dia akan tetap X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan akan menjadi min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini contohnya ya. Nilai mutlak 5, maka hasilnya tetap 5. Kalau min 2, maka pakai rumus yang kedua ini. Min X, X-nya sendiri kan min 2, berarti min 2. Min ketemu min jadinya plus. Lagi, misal ada min 7. Min 7 berarti min 7. Hasilnya tuh 7. Jadi apapun nilai yang di dalam nilai mutlak itu pasti hasil akhirnya adalah positif. Oke, sekarang kita ke pengertian persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sekarang persamaannya sudah ada memuat nilai mutlaknya. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu adalah suatu persamaan linier yang memuat nilai mutlak. Contoh, nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Nah, cara mengerjakannya itu memakai sifat ini ya. Nih, ini sifat-sifat persamaan nilai mutlak satu variabel. Sifatnya apa saja? Sifat-sifat persamaan nilai mutlak satu variabel itu yang pertama, ini berlaku pada persamaan ya. Oke. Jika ada nilai mutlak AX plus B sama dengan C, dengan catatan C-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, berarti positif ya, maka dia berlaku AX plus B sama dengan C untuk X lebih besar sama dengan min B per A, dan min AX plus B sama dengan C untuk X kurang dari min B per A. Jadi ada dua. Yang satu ini tetap, seperti di dalam tanda nilai mutlak ini. Yang kedua adalah negatif. Ini berdasarkan dari definisi nilai mutlak. Yang kedua, jika nilai mutlak AX plus B sama dengan C, dengan C-nya kurang dari 0 itu artinya berarti negatif ya, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan. Artinya apa? Berarti tidak ada penyelesaiannya. Oke. Nah, supaya lebih jelas dan lebih paham, langsung saja ke contoh. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7. Nah, oke, disimak baik-baik ya caranya. Yang pertama, langkah awal kita harus menentukan batasnya terlebih dahulu. Batas nilai X. Dengan cara 2x min 1 ini kita sama dengankan 0. Itu cara mencari batas. Nah, min 1 pindah jadi 1 positif, maka X sama dengan 2 pindah jadi pembagi. Nah, ini batasnya. Langkah kedua, tulis definisi persamaan nilai mutlak.
Nah, definisi persamaan nilai mutlak itu karena C-nya ini 7 positif, maka dia ada dua sifat yang berlaku. Yang pertama, 2x min 1 sama dengan 7, jadi 2x min 1-nya tetap. Untuk x, nah ambil nilai batasnya. Lebih besar sama dengan setengah-setengah. Ini yang sudah kita cari tadi ya. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua, 2x min 1 sama dengan 7. Ini ada negatifnya ya. Sesuai dengan pengertian dari nilai mutlak. Untuk apa? Untuk x kurang dari setengah. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ada dua definisi ya. Definisi pertama, ini definisi kedua. Kita yang ke pertama dulu. 2x min 1 sama dengan 7. 2x sama dengan 7. Satunya pindah menjadi plus 1. 8-nya. Maka x sama dengan 8 dibagi 2. Sama dengan 4. Kemudian pengertian yang kedua. Min. Sekarang yang minnya gantian. 2x min 1 sama dengan 7. Kita buka kurungnya menjadi min 2x. Ini kan negatif 1 ya. Dikali 2x min 2x min 1 kali min 1 plus 1 sama dengan 7. Min 2x sama dengan 7 min 1. Min 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi min 2. Yaitu min 3. Oke. Nah, dilihat sekarang. 4 ini syaratnya tadi kan kalau yang pertama itu x-nya harus lebih besar dari setengah. Memenuhi tidak 4 ini lebih dari setengah? Memenuhi ya. Berarti ini bisa dipakai. Kemudian yang kedua ini kan tadi syaratnya x kurang dari setengah. Ini kan. Maka karena hasilnya min 3 itu kurang dari setengah. Maka dia memenuhi juga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 4. Oke. Dan contoh kedua. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x min 4 sama dengan 3. Langkah pertama, seperti tadi, kita cari batasnya dulu. Jadi, 2x min 4-nya kita sama dengan kan 0. 2x sama dengan 4 pindah jadi positif. 4 dibagi 2, 2. Oke. Kita tulis definisi persamaan nilai mutlaknya. Sama dengan 3 itu menjadi yang pertama tetap untuk x lebih besar sama dengan 2. Kemudian yang kedua 2x min 4 sama dengan 3. Nah ini negatif ya yang kedua. Untuk x-nya kurang dari 2. Jadi ada dua ini pengertian. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama 2x min 4 sama dengan 3. 2x. Nah, ini syaratnya x-nya harus nanti hasilnya harus lebih besar sama dengan 2. 2x min 4 sama dengan 3. 2x sama dengan 3 ditambah 4. 7 ya. 2x sama dengan 7. Berarti x-nya sama dengan 7 per 2. 7 per 2 itu 3,5. 3,5 lebih dari 2 ya. Berarti dia memenuhi. Kemudian yang kedua. Min. Sekarang yang min. 2x min 4 sama dengan 3. Dengan syarat hasilnya nanti x-nya harus kurang dari 2. Ini kita buka kurung menjadi min 2x plus 4 sama dengan 3. Min 2x sama dengan 3 dikurang 4. Min 1. Min 2x sama dengan min 1. X sama dengan min 1 dibagi min 2. Atau setengah.
setengah ini kurang dari min 2 ya. Berarti dia memenuhi. Jadi syaratnya harus kurang dari kurang dari 2. Nah, setengah ini kan kurang dari 2, maka dia memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah setengah dan 3/4. Oke. Ada contoh lagi. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan 2x-3 sama dengan 7. Langkah pertama, seperti biasa, kita tentukan dulu batasnya. Berarti x sama dengan 3/2 atau 1/2. Kemudian langkah selanjutnya, kita definisikan bentuk nilai mutlaknya. Yang pertama, 2x-3 sama dengan 7. Untuk x lebih besar dari 3/2. Kemudian definisi yang kedua, untuk x-nya kurang dari 3/2. Ini ada sama dengannya ya. Oke, pengertian pertama. 2x-3 sama dengan 7. Syaratnya apa? Syaratnya x harus lebih besar sama dengan 3/2. Nah, ini kita cari x-nya berapa ya? 2x sama dengan 7. 3-nya pindah jadi plus. Jadi 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2. 5. 5 ini lebih besar dari 3/2. Maka dia memenuhi. Kalau hasilnya tidak memenuhi dari syarat ini, maka dia tidak bisa dijadikan penyelesaian. Nah, ini ternyata memenuhi, maka dia boleh dipakai jadi penyelesaian. Yang kedua, yang negatif. Nah, kita buka kurungnya menjadi min 2x. Ini jadinya plus karena min ketemu min. Min 2x. 7 dikurang 3. Jadi 4 ya. Min 2x. Berarti x sama dengan 4 dibagi min 2. Adalah min 2. Nah, syaratnya itu, yang kedua itu x-nya harus kurang dari 3/2. Min 2 itu kurang dari 3/2, maka dia memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya min 2 dan 5. Oke, gampang bukan? Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa berantakin ini, adik ya?